Selamat datang pada peserta yang baru datang. Ajis. Ya, sambil menunggu pemateri, gimana kabarnya kawan-kawanku, dulur-dulurku? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah. Allah. Sambil menunggu pemateri. Ya, langkah baiknya kita tegur sapa atau udah lama nggak ketemu teh. Pak Ketum mana Pak Ketum teh? Pak Ketum, halo Pak Ketum. Halo. Lajeng heula Ep. Kenapa Siap. Binujaya Wagelan? Pak Ketum lagi apa? Saya ngobrol jeung Bisa. jengkol hati. Mana mah hayangna. Ini ngarolan gitu mah. Itu udah kurang gitu. Astagfirullah. Teh Dea sehat? Teh Dea? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat teh. Sehat di mana Tuju di mana teh? Di Bandung teh. Menuju di Bandung, menuju di kampus. Teh di mana teh? Di kampus.
F. Aduh, F. ada Ya, Kabid PI. Ustaz Fahmin atau Selebat? atas lebat. Selamat Tacan. datang kepada Tos lebet Tacan. Tacan Abi naros. Oh Tacan. Oh, Kumaha naros ieu? Tacan mungkin. Naros. Golding gini. Segante tos dongkap. Kedapnya menuju on proses. Nembereng saya Ya, natapannya. siap, siap. Kedap F. Siap Dum santuy. Pijak. Tanya tuh kemana? Terus main baraha eta di urusan naon. Tanya tuh kemana? Euy. Teleponan. Sambil nunggu
sambil nunggu pemateri mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ya. Mang Boy, Kang Boy, sehat Kang Boy? Sehat, alhamdulillah. Ya, syukur atuh sehat mah ya. Nuju di mana Mang Boy? Alhamdulillah lagi menuju di Majalengka ya nama. Kapan atuh mulang kamari mandi di Bandung kene Lin? Gila, saminggu di dia. Mang Boy. Mang Boy, Mang Boy. Mang Faisal nuju di mana? Faisal. Di bumi Majalengka. Atuh teu ka Bandung kumaha cenah? Aduh, bukan duit ya. Haruslah ka Mang Rai. Tuh, woi. On cam atuh pakai tuh. Mana itu? Menuju di WCM. Astagfirullah. Mungkin ada teman-teman ya dulur-dulur yang baru masuk. Oh iya, tadi ada yang mau bilang, ada yang dari Malausma ya, Abdul Khalik kan. Selamat datang dari serta diskusi. Di Malausma ya. Siapa dari Malausma nih? Malausma teh di mana? Malausma Di teh di mana? Di Malausma Di Werasari. Barusan aja si Ojen ya, Jejen. Si Ojen. Malausma teh di mana? Jauh teh. Malausma teh di Malausma A. Di Malausma. Jadi on cam atuh ih. Ramai orang batur ya. Lah ieu loba babu. Juga. Sekitar majalah doang sih kan ini dulu. Biasanya pembahasan kakak karena apa? Batu abu. Ai kamu nih ai di Barah. Ini apa? Presiden. Dini Ahmad Munir. Oh, Di lintas Orda anu sejen. Ya, sedang untuk peserta diskusi yang baru datang. Isrok. Isroki.
kurang ya anyar nih anyar masalah pembakarannya sempat anyar aja Alfikriyah Narsum udah masuk ya? Ya. Udah join. mana nama aja ini Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam selamat datang Warahmatullahi wabarakatuh. di Himaka Bandung. Terima kasih sudah mau bergabung sama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'annya, dan semoga kita selaku umatnya diberi syafaat yaumil hisab. Amin ya Allah. Saya di sini selaku jadi MC dan moderator ingin menjadi pembawa acara pada diskusi hari ini, pada acara dalam rangka Isra dengan judul implementasi nilai-nilai perjalanan Isra Mi'raj demi terwujudnya kepribadian muslim yang berakhlakul karimah. Namun sebelum kita masuk ke inti dari acara ini, yaitu ceramah dan diskusi dan tanya jawab, mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lanjut ke yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Fadlan Husni Ramdhani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada saudara yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an itu menjadikan kita yang mendengar hidupnya menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua Umum Himaka Bandung kepada Saudara Vijay. Kami persilahkan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim saya haturkan kepada Ustadz Ahzar Fahmi dari Dewan Asatid Ponpes Cikedung, Maja. Alhamdulillah beliau pada sore hari ini telah bisa berkenan hadir meluangkan waktunya dalam acara memperingati Isra Miraj dari Himpunan Mahasiswa Majalengka Himaka Bandung. Kemudian yang saya hormati sekaligus saya banggakan pengurus Himaka Bandung serta seluruh anggota Himaka Bandung yang pada sore hari telah meluangkan waktunya juga untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan refleksi dari Isra Miraj ini. Yang pertama saya haturkan terima kasih kepada Ustadz Ahzar Fahmi memberikan sedikit ilmunya kepada kita pengurus Himaka Bandung dan seluruh anggota Himaka Bandung pada sore hari ini dalam acara refleksi Isra Miraj yang diajarkan oleh Himaka Bandung. Tak lupa permohonan maaf apabila dalam kegiatan sore hari ini ada beberapa hal yang tidak mengenakan untuk Pak Ustadz dan teman-teman semua. Pada dasarnya refleksi Isra Miraj ini kita peringati sebagai refleksi kita gitu. Memperingati bagaimana nilai-nilai yang dibawakan ketika Isra Miraj, nilai-nilai yang dapat kita implementasikan, apa yang kita dapat dari sebuah perjalanan yang mukjizat yang sangat tinggi khususnya yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dapat kita implementasikan pada kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat mengetahui jati diri kita sebagai muslim yang berakhlakul karimah. Pada dasarnya mungkin seperti itu. Untuk lebih jauhnya silahkan teman-teman cermati, resapi, kemudian implementasikan pada akhirnya pengamalan yang pada akhirnya dapat memberikan sebuah kebermanfaatan dan keberkahan untuk teman-teman semua. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Vijay yang telah menyambut acara diskusi ini. Lanjut saja ke acara inti yaitu diskusi dan juga nama yang akan dibawakan oleh. Namun sebelum itu kita alangkah baiknya membacakan CV dari pemateri. Nama lengkap Ustadz Ahzar Fahmi, MH. Tempat tanggal lahir Majalengka 13 Mei 1993. Agama Islam. Nomor telepon 0823 2030 965. Untuk alamat email barangkali ada yang membutuhkan, azharfahmi 13@gmail.com. Alamat rumah Blok Cikedung RT 3 RW 6 Desa
Maja Utara, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Riwayat pendidikan MI Ma'arif Cekedung Maja Majalengka. Man Cipasung Tasikmalaya. S1 YIN Syekh Nurjati Cirebon dan S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk pengalaman organisasi, pernah menjabat menjadi BEM Fakultas Syariah YIN Cirebon, PCN Ibnu Kota Cirebon, PC Ibnu Kabupaten Majalengka, PW Ibnu Jawa Barat, dan sekarang dan Ma'arif Kabupaten Majalengka. Untuk moto teruskan perbanyak sholawat. Untuk pemateri kontur dan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal. Ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ketua Himaka Bandung, Ketua Pijai Muhammad Fauzan yang sama-sama kita hormati, dan seluruh pengurus Himaka Bandung, dan tak lupa kepada panitia refleksi Isra Mi'raj. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah Himaka Bandung bisa menyelamatkan rutinitas yang kurang maksimal yang ada di agenda saya secara pribadi. Alhamdulillah diselamatkan dengan diskusi. Enaknya diskusi ya, ataupun sharing lah. Ceramah itu terlalu apa ya namanya ya, terlalu formal lah. Salawat dan salam kita mudah-mudahan tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya haturkan dan ucapkan selamat kepada dulur ya, kalau di Himaka itu dulur atau Kang atau Umang ini? Dulur Ustadz. Dulur. Dulur Pijai Muhammad Fauzan itu sebagai ketua Himaka periode 2021-2023 ya, kalau nggak salah. Cuma 1 tahun, Ustadz. Cuma satu tahun ya, 2021-2022, yang kebetulan pada waktu itu pemilihan ataupun musyawarahnya itu di Cikedung ya. Ini juga sebagai kiparat bagi saya secara pribadi lah, karena kemarin mohon maaf tidak bisa menghadiri di acara musyawarah yang dilaksanakan di Cikedung. Dan kehadiran ataupun silaturahim ini itu bagi saya itu kodok ataupun bisa dikatakan kiparat juga, karena kemarin tidak bisa menghadiri. Dan mudah-mudahan lewat silaturahim ini, karena notabene kita sama-sama bisa bersinergi, apalagi nanti ke depannya dulu semua ataupun rekan-rekan semua itu menjadi mahasiswa yang kemudian di kemudian hari 5 tahun ataupun 10 tahun kemudian pasti dari dulu-dulu ataupun rekan-rekan semua pulang ke Majalengka dan menjadi bagian pembangunan ataupun perubahan di Majalengka. Langsung ya, apa gimana ini teh? Ya, langsung saja, Pak. Sebelumnya sama, saya juga Himaka ya.
Cuman dulu saya berproses di Himaka Cirebon tahun 2015-an lah, 2014-an. Dulu semuanya ini mengenai Isra Mi'raj. Karena saya yakin pasti dari dulu semua, dari rekan-rekan semua itu sedikit banyaknya mengetahui dari Isra Mi'raj sendiri. Karena ini sudah menjadi, kalau di kita itu menjadi adat ataupun istiadat. Kalau di di daerah Majalengka khususnya itu tiap tahun selalu memperingati yang namanya Isra Mi'raj dengan keberagaman adat yang ada gitu. Entah itu dengan tumpengnya, entah itu dengan ceramahnya, entah dengan makanan ataupun snack-snacknya, pasti itu di tiap-tiap majelis taklim, di tiap-tiap pesantren, tiap-tiap lembaga ataupun di tiap lingkungan masyarakat itu selalu memperingati yang namanya Isra Mi'raj. Karena tadi sekedar menambahkan juga dari Ketua PIJAI ini bahwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang sangat istimewa gitu. Yang mana Kanjeng Nabi dikasih salah satu mukjizatnya di Isra dan dimi'rajkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan oleh-oleh ataupun buah hasil dari kalau bahasa kita itu wisata lah. Jalan-jalannya itu sholat lima waktu. Karena kalau kita melihat ke belakang sebelum Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi mengalami masa-masa sulit ataupun masa kesedihan, dan para ulama menyebutnya di sini itu amul huzni ataupun hari di mana kesedihan yang hinggap kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dari kecil Kanjeng Nabi ditinggal oleh ayah, ibu, kakek, ditambah lagi ditinggalkan oleh paman istrinya, yang notabene paman istrinya itu merupakan tempat curhat, tempat berlindung Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita tahu istri Kanjeng Nabi Siti Khadijah yang bisa dikatakan paling wow dalam hal malnya, dalam hal hartanya, itu salah satu yang mendompleng Kanjeng Nabi ketika syiar agama Islam. Dan ketika paman dan istri Kanjeng Nabi meninggal secara tidak langsung karena Kanjeng Nabi pun mempunyai sifat kemanusiaan ataupun kesedihan, itu Kanjeng Nabi dirundun ke kesedihan. Maka dari kesedihan inilah langsung ataupun dengan strategi ataupun skema Gusti Allah yang diberikan Kanjeng Nabi, diisrokan, dimi'rajkannya Kanjeng Nabi, itu merupakan, kalau menurut saya mengutip dari bahasa Gus Baha itu, ketika kita sumpek-sumpeknya, ketika kita beban pikiran, beban kehidupan, ya tak lain dan tak bukan kita harus jalan-jalan. Nah, Isra Mi'raj itu salah satu media wisatanya Kanjeng Nabi, akan tetapi wisatanya tidak bisa disamakan dengan wisatanya kita gitu. Itu satu keistimewaan, salah satu mukjizat yang ada di Kanjeng Nabi. Nah, mukjizat Kanjeng Nabi itu di Isra dan di Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Isa alaihissalam ketika membelah lautan dengan tongkatnya itu disaksikan oleh umatnya. Ketika Nabi Yusuf, ketika Nabi Sulaiman dengan berikan suatu keistimewaan itu disaksikan oleh umatnya. Dan Kanjeng Nabi itu tidak ada yang menyaksikan oleh umatnya.
hanya diantar ataupun didampingi oleh Jibril alaihi salam. Terus apa yang perlu yang perlu ditekankan, karena ini polemik lagi ketika kita berbicara ketika Nabi diisrokan dan mi'rajkan, apakah pada waktu itu Kanjeng Nabi naik terus ditemani dengan Halo? 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 Tapi mungkin Ustaz kepijit mute. Keluar ya? Apa dikeluarkan ini saya? Udah masuk ya? Kayaknya ke mute. Ya. Dengan tadi keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tanpa disaksikan oleh umatnya Kanjeng Nabi, diisrokan dan dimi'rajkannya Kanjeng Nabi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita yakini bahwa itu merupakan peristiwa yang sangat istimewa. Dan juga dengan diisrokan dan dimi'rajkannya Kanjeng Nabi itu tadi kan berbuah sholat ataupun sholat 5 waktu, diwajibkannya kita sholat 5 waktu. Ini nyambung dengan tema yang diusung oleh Himaka Bandung, apa tadi itu, refleksi Isra Mi'raj untuk meneladani lah, intinya untuk meneladani akhlakul karimah dari Kanjeng Nabi. Salah satu akhlakul kalimah dasar ataupun pondasi dari akhlakul kalimah tersebut ya sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Itu dari layang pandang ataupun pembuka lah dari Isra Mi'raj itu sendiri. Terus masuk ke masalah tatanan perbedaan pendapat dari ulama. Karena tidak satu sepemahaman ataupun kesepakatan, masih ada perbedaan dari peringatan tersebut, bahwa Kanjeng Nabi itu diisrokan dan dimi'rajkannya itu pada waktu diangkatnya kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan bahwa diisrokan dan dimi'rajkannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pada waktu bulan Rajab. Itu masih perbedaan, ya namanya juga perbedaan. Akan tetapi yang lumrah itu di kita itu pada bulan Rajab. Sinyal. Halo? 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 Ini ada suaranya ya? Ada. Ada Ustaz. Halo? Ya Ustaz. Nah, diisrokan dimi'rajkannya Kanjeng Nabi itu tak lain dan tak bukan untuk memberikan suatu ibroh, suatu pelajaran bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dengan waktu singkatnya Isra Mi'raj semalam, bahkan dari kaum ataupun Abu Jahal CS itu tidak akan mempercayai yang namanya Isra Mi'raj dengan sesingkatnya, semalam. Karena secara akal, secara rasional itu tidak akan sampai ketika ditempuh dengan satu malam, bahkan harus dengan berbulan-bulan itu naik unta gitu.
Akan tetapi di sini kun payakunnya Gusti Allah dengan keistimewaannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang tidak mungkin bahwa Kanjeng Nabi di Isra dan dimirajkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan posisi seperti itu masih ada orang yang mempercayai. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi ketika diisrokan dan dimirajkan sempat bingung dalam artian apakah umat saya akan percaya terhadap peristiwa seperti ini yang dialami seperti ini. Nah, pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq dan dikasih gelar As-Siddiq karena mempercayai ataupun membenarkan bahwa peristiwa Kanjeng Nabi yang dialami oleh Kanjeng Nabi itu benar-benar. Bahkan bahasa ekstrimnya ketika peristiwa yang lebih dari ini yang terdapat di Kanjeng Nabi dan lebih akan mempercayai peristiwa tersebut dengan dasar bahwa yang melaksanakan yang di itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking percayanya Abu Bakar Siddiq kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulur-dulur, rekan ataupun rekan-rekan semua, hikmah dari Isra dimi'rajkannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah disinggung. Yang pertama itu lahirnya sholat 5 waktu. Yang kedua ada juga dengan kun payakunnya Gusti Allah, dengan tidak ada yang tidak mungkin Gusti Allah. Yang penting ada suatu keyakinan, ada suatu hakul yakin itu akan ataupun pasti terjadi. Akan tetapi tadi juga peristiwa ini tidak akan terjadi kepada halayak ataupun nabi-nabi yang lain karena berbeda gitu keistimewaan ataupun mukjizat. Itu mungkin sekedar selayang pandang ataupun stimulan dari saya secara pribadi. Nanti mungkin lebih lebih akrabnya kita diskusi lah biar enak juga gitu kan. Mangga diserahkan ke moderator. Ya, terima kasih. Halo? Ya, halo. Terima kasih. Tadi sudah sangat jelas sekali, detail sekali dari segi penyampaian, dari mulai dari perjalanan Isra sampai sebelum dari terjadinya Isra Mi'raj juga sampai ibroh atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab lah, diskusi. Dan kepada peserta mungkin saya batasi dulu aja untuk pertanyaan 3 dulu aja. Bila memungkinkan waktunya nanti kita tambah lagi, mungkin ada barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Untuk pertanyaan silahkan pada barangkali ada yang mau bertanya. Dari dulur-dulur semuanya ada pertanyaan?
Landasan filosofis Isra Mi'raj. Yang mau bertanya? Ya, silahkan. Jadi begitu. Mungkin dari dulur-dulur ada yang mau bertanya bila tidak, Izin bertanya, Kang EF. nanti mungkin saya nyusul juga pertanyaan. Gimana? Kang EF. Mang Boy? Oh, siap. Ya, Pertanyaannya, sejak kapan Isra Mi'raj ini dirayakan gitu ya? Kan di zaman Nabi itu tidak ada namanya perayaan Isra Mi'raj. Itu sejak kapan dan apa hukumnya perayaan Isra Mi'raj gitu? Gimana Kang kedengaran? Oh ya, terima kasih. Ada lagi kah? Dari dulu yang lain, barangkali. Ya mungkin lagi ini dulu aja. Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari saudara Fian. Beliau bertanya tentang kapan Mi'raj itu terlaksana, padahal waktu zaman dulu gitu, sebelum ya mungkin kita kenal sekarang Isra Mi'raj sering memperingati gitu, dan apa hukumnya dari Isra Mi'raj itu tersendiri? Terima kasih tadi dari dulur siapa tadi dulu namanya? Patian Rahman. Patian. Dulur Patian. Memang kalau seumpamanya kita berbicara kapan awal di apa namanya ya bahasanya dideklarasikan atau awalnya peringatan ini hadir lagi di tanah Nusantara ini di Indonesia, itu yang perlu ke mute. Yang perlu kita ataupun dasarnya itu al-adatu muhakamah. Suatu adat itu menjadi hukum. Peringatan Isra Mi'raj itu turun-menurun dilaksanakan oleh bisa dikatakan nenek moyang kita. Bisa dikatakan kalau berbicara kapannya saya kurang memahami gitu secara terperinci. Akan tetapi saya mempunyai keyakinan ini salah satu hal yang agung yang perlu kita rayakan, yang perlu kita peringati. Ada suatu asar ataupun buah dari peringatan tersebut bahwa peristiwa Halo Pak Ustadz. Halo. Jadi ya. Iya. Pengaturan di sayanya atau gimana ini? Barangkali mungkin Ustadz. Sampai mana tadi? Bahwa peringatan menjadi suatu hal yang penting bagi sejarah Islam sendiri, sehingga perlunya ada memperingati, perlunya saling mengingat kembali bahwa peristiwa ini
suatu hal yang harus kita ketahui, yang harus kita peringati, sehingga turun temurun itu menjadi suatu adat yang mesti. Bahkan di setiap pelosok ataupun kita lihat di desa itu wajib gitu kan. Wajibnya dalam artian untuk memperingatinya itu, ketika tidak memperingati itu ada hal yang kurang dalam tahun tersebut ataupun dalam bulan Rajab tersebut. Misalnya di Cikedung, itu dalam hal ketika tidak melaksanakan peringatan Isra Mi'raj, itu bisa dikatakan kurang sempurna. Katanya, kata ibu-ibu, kata bapak-bapak, di Majlis Taklim kalau seumpamanya tidak memperingati Isra Mi'raj di bulannya tersebut, itu tidak sempurna. Ya kata yang tadi juga dalam usul fikih tersebut, al-adatu muhakama, adat menjadi suatu hukum di seperti halnya kita memperingati ulang tahun, memperingati ulang tahun pasangan kita, memperingati ulang tahun dari seseorang. Peringati tersebut supaya mengingat bahwa perjuangan, bahwa dengan lahirnya kita, dengan berdirinya kita itu ada suatu perjuangan yang mesti diperjuangkan. Nah, begitupun dengan Isra Mi'raj sendiri, kenapa diperingati? Ya salah satunya supaya kita mengingat bahwa dari sebab-sebab terjadinya sholat 5 waktu itu atas dasar diisrokan dan dimi'rajkannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu apakah boleh kita terus memperingati? Ya boleh. Ya tadi ulang tahun aja diperingati, apalagi ini sosok yang diagungkan oleh kita, sosok yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sudah jelas innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah pun bersolawat. Bahkan Gusti Allah pun solawat. Berbeda solawatnya Gusti Allah dengan solawatnya umatnya ataupun dengan kita. Solawatnya Gusti Allah itu bentuk rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika memperingati ataupun memperingati Isra Mi'raj, itu kembali lagi ada pantulan balik lah gitu kan. Ketika kita memperingati sosok Kanjeng Nabi ataupun diisrokan, dimi'rajkannya Kanjeng Nabi, tetap imbasnya ataupun kalau bahasa obat itu efek sampingnya itu kepada kita. Dengan wasilahnya kita memperingati Isra Mi'raj, itu mengukuhkan keimanan, meneguhkan keyakinan, dan juga tahadus binikmat, mensyukuri bahwa kita masih dikasih umur dan juga masih bisa melaksanakan ataupun melihat memperingati Isra Mi'raj itu sendiri. Kalau tadi berbicara tentang hukum, ya kalau saya mah secara pribadi ya boleh-boleh saja gitu. Bahkan bisa dikatakan wajib bila mana itu bisa meneguhkan keimanan kepada kita. Itu mungkin durul-durul. Kalau berbicara tentang tepatnya, itu saya kurang memahami. Namun akan tetapi karena berbicara tentang Indonesia itu keberagaman, apalagi dengan dakwah Wali Songo dengan adat istiadat, itu salah satu salah satu wadah untuk syiar agama Islam tersebut. Kembali lagi ke moderator, Pak Aep.
Terima kasih Pak Ustadz telah menjelaskan tentang tadi pertanyaan dari saudara Pian yang begitu jelas dari apa hukumnya gitu. Barangkali dulu ada lagi yang mau bertanya perihal tentang Isra Mi'raj mungkin atau hal yang lain, bolehlah kita diskusikan. Bertanya ke Pak Ustadz. Mau coba. Jangan Ustadz lah, Mang wae Kang. Kang. Bahasa Ustadz jadi kaku moderator. Biasa lah orang juga dulu rekan karena sedikit banyaknya saya itu menjadi apa ya, seangkatan dalam hal domisili di Majalengkanya lah. Saya kan mau nanya Kang. Paisah atau Faisal? Gimana Pak Ajat? Ajat. Kang. Saudara Faisal, dulur Faisal mau tanya? Ya. Ya, silakan. Kan hasil dari Isra Mi'raj itu kan sholat 5 waktu gitu kan Kak. Nah, apakah sebelum Isra Mi'raj itu ada sholat atau enggak gitu? Kalau ada, berapa rakaat dan bagaimana gerakannya gitu? Ya, terima kasih. Lagi? Dari dulur-dulur yang lain mungkin? Mau nanya. Untuk bentar dulu ya Teh. Ada pertanyaan tadi dari ini. Oh, siap. Tadi Pak Ustadz ada yang bertanya tentang apakah ada ibadah atau apakah suatu ibadah sebelum diturunkannya sholat gitu kan. Tadi hasil buah dari Isra Mi'raj itu adalah sholat. Nah, apakah sebelum terjadinya Isra Mi'raj apakah ada suatu ibadah yang lain mungkin, dan jikalau itu adalah sholat, dan berapa rakaat sholatnya dan kapan waktunya saja, mungkin seperti itu Pak Ustadz. Itu aja Kang. Halo Kang Ajar. Dijawab sama Ajat we kan? Barangkali bisa Ajat. Kang Ajar. Keluar ya? Biasa pending. Kang Ajat mau menjawab, Kang Ajat. Bong pertanyaan ti urang eta. Oh. Halo Kang Ajar ngalungit. Pending dina sinyalna. Kedap menuju badai join Cen. Sinyal, maklum ya Cikedung. Kalian tahu kan pas musia gimana sinyalnya? Terima kasih sudah bertanya.
Nanti untuk Teknopi barangkali mungkin ada waktu Iraha. lagi. Mungkin masih banyak waktu lah. Bisa ditanya. Dari mana ini kena dari mana Iraha? Mereka buka ayeuna kemana? Halo? Ya, halo Pak Ustadz. Gimana? Halo Kang Ajar. Tadi pertanyaannya ini loh. Apakah ada suatu ibadah atau sholat sebelum terjadinya Isra Mi'raj? Kan tadi buah dari hasil Isra Mi'raj itu adalah sholat. Nah, apakah sebelum Isra Mi'raj itu ada suatu ibadah? Jikalau itu misalnya hanya berbentuk sholat, berapa rakaat dan ibadahnya seperti apa mungkin kayak gitu dan berapa waktunya? Ya, terima kasih. Tadi dulur yang bertanya ya. Memang secara peresmian sholat itu ataupun sholat 5 waktu itu kan setelah di-Isra dan dimi'rajkannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan tetapi yang perlu kita garis bawahi sebelum diisrokan dan dimi'rajkannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Kanjeng Nabi pernah ataupun melaksanakan sholat ya dua rakaat. Dalam hal ini dilaksanakannya itu pada malam hari. Masing-masing rakaat tersebut satu kali salaman. Akan tetapi ini menjadi konsumsi hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika sebelum ada arahan resmi dari ataupun diisrokan dan dimi'rajkannya Kanjeng Nabi itu masih sebatas yang melaksanakannya itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara gerakan ataupun yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi itu semisalnya ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sholatlah seperti sholat yang saya kerjakan. Nah, maksud dari yang saya kerjakan tersebut karena para sahabat itu berbeda-beda. Ini sehingga turunannya ataupun ke bawahnya itu seperti halnya kunut, perbedaan kunut ataupun dari perbedaan gerakan itu yang sehingga muncul perbedaan yang ada di para sahabat. Tetapi jumhur ulama menjelaskan sebelum diisrokan dan dimi'rajnya Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi sempat melaksanakan sholat 2 rakaat setiap malam hari. Nah, setelah diisrokan dan dimi'rajkan Kanjeng Nabi, buahnya dari Isra Mi'raj tersebut sholat 5 waktu itu menjadi konsumsi dari semua umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dalam hal gerakan ataupun pelaksanaan sholatnya itu berbeda-beda karena kembali lagi para sahabat tidak karena golongan sahabat kan banyak gitu kan. Jadi ada yang melihat sholatnya Kanjeng Nabi seperti ini, ada yang melihat Kanjeng Nabi sholatnya seperti itu gitu. Atas dasar keyakinan ataupun sanad yang jelas. Nah, sholat yang saat ini ataupun yang kita kerjakan itu merupakan salah satu hasil dari pembahasan para ulama. Karena seperti halnya madhab yang 4 itu kan berbeda-beda. Berbeda-beda dalam artian karena ke atasnya ataupun sanadnya itu berbeda-beda berdasarkan sesuatu hal yang Halo, itu mungkin ayat yang bisa disampaikan. Halo? Terima kasih Pak Ustadz.
Mungkin lebih jelasnya kayak Nabi dan Rasul itu kan berbeda, mungkin dari segi Nabi itu untuk dirinya sendiri, mungkin dari sedangkan Rasul itu untuk disampaikan, mungkin lebih ke zahir gitu mungkin. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari saudara Iqbal Maulana mungkin ya. Tentang apakah ketika Rasul Isra Mi'raj dan bertemu dengan Allah, apakah Rasul melihat zat Allah atau hanya suaranya atau bagaimana? Begitu Pak Ustadz, begitu Kang Ajar. Pada saat Isra Mi'raj dan di Mi'rajkan Kanjeng Nabi ke Sidratul Muntaha, apakah Rasul itu melihat zat Allah atau suaranya atau bagaimana sebenarnya? Puncak dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika bertemunya Kanjeng Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada ikhtilaf ataupun perbedaan di kalangan ulama. Nah, zat Allah yang memang karena penglihatan yang ada di manusia ataupun di makhluk lah gitu kan berbeda dengan yang bisa dilihat ataupun zatnya Gusti Allah. Yang perlu ditekankan ketika Kanjeng Nabi berhadapan dengan Gusti Allah, sebenarnya itu suatu hal yang bisa dikatakan sangat istimewa lah. Nah, pertemuan Kanjeng Nabi dengan Gusti Allah itu bisa dikatakan dengan tanpa hijab ataupun bahasanya ya, tanpa aling-aling lah, tanpa ada suatu halangan tertentu. Akan tetapi pertemuan dengan Gusti Allah tersebut dengan keterbatasan penglihatan dari Kanjeng Nabi itu bisa dikatakan melihatnya suaranya Gusti Allah berbeda tentu dengan suaranya kita ataupun makhluknya ataupun dengan Kanjeng Nabi. Seperti halnya ketika surat ataupun ayat-ayat Al-Quran yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat ayat-ayatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu kan suara. Nah, ketika pertemuan Kanjeng Nabi dengan Gusti Allah itu lewat suara ataupun bahasanya ya. Tapi tentunya suara Gusti Allah berbeda gitu ya dengan suara makhluknya. Halo? Suara Anda. Halo? Ada Kang, ada. Jadi Harun. Halo, Ustaz.
Nah, pertemuan tersebut tidak bisa dikatakan seperti halnya kita pertemuan dengan Bahasa asli Imam Bu. Halo? Iya, halo. Pertemuan tersebut ataupun bertemunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Gusti Allah tidak bisa disamakan dengan pertemuan wajah ataupun kita kedua belah pihak lah. Kan tetapi lebih kemuliaannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertemu dengan suatu sang pencipta Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin moderator. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin lebih jelasnya Kang ya. Asuda? Asuda kan? Dua apa sih yang Allah wahyukan itu berbeda dengan apa yang seperti yang kita kira seperti halnya makhluk gitu. Adapun mungkin yang diturunkan oleh Allah itu berbentuk Al-Qur'an firman Allah gitu. Ya lewat seperti halnya angin gitu. Jadi lebih ke lembut, tidak berbentuk suara gitu. Yang saya tahu begitu. Lalu tadi ada pertanyaan Nopi. Sekarang Gimana Ten? sekarang Ya, karena sudah beres. Maksudnya ini pertanyaan kan tadi barusan 3. Boleh, masih ada waktu. oke. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi dari Himaka Bandung. Ada 2 hal yang mau saya tanyakan, yaitu pertama, Isra Miraj kan membahas mengenai sholat gitu. Terus saya tuh pernah mendengar mengenai hadis atau ayat gitu yang dimana kalau sholat itu perempuan lebih dianjurkan di rumah dan laki-laki lebih dianjurkan berjamaah. Nah, kenapa ada seperti itu gitu? Apa sih faktor penyebab kenapa ayat tersebut atau hadis tersebut turun gitu? Karena saya kurang tahu ayat atau hadis, cuman pernah mendengar gitu. Terus yang kedua adalah kita kan udah tahu ya sekarang sholat yang ditetapkan sebagai kewajiban adalah sholat 5 waktu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita syukuri gitu dengan adanya ketetapan ini kayak gitu, karena nggak dipungkiri gitu masih banyak orang-orang yang memang sholatnya masih bolong-bolong kayak gitu. Jadi apa sih yang harus kita lakuin, apa yang harus kita syukuri dengan adanya ketetapan ini kayak gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Hopi yang sudah bertanya. Tadi pertanyaan yang pertama yang ditanyakan yaitu tentang ada dalil atau hadis yang apa sih, mungkin ayat atau hadis katanya yang wanita itu lebih baik sholat di rumah daripada di masjid gitu, atau di luar. Mungkin ada nasnya juga atau penjelasannya seperti apa mungkin Pak Ustadz. Dan yang kedua, apa yang harus disyukuri dengan adanya ketetapan yaitu sholat gitu, karena yang masih di luar kan masih ada yang bolong-bolong sholatnya gitu. Kang Ajar. Ajar-ajari. Ajar. Ya, maaf teman-teman, diskusinya ya putus nyambung ya. Ya jangan seperti hubungan aja. Cukup sinyal aja, hubungan kita jangan. Mengko.
Barangkali Ep mau jawab. Ya, nggak bisa. Ustadz Jemur. Belum nyampe ke sana ilmunya. Masih di sini. Naon payet. Tapi bolehlah diskusilah dikit gitu tentang, mungkin bisa jawab juga yang kedua sih, apa yang harus apa sih dengan ketetapan ini katanya gitu ya. Ya seperti halnya apa sih, sholat itu kan adalah nilai implementasi gitu dari gabungan apa sih, kayak semuanya amalan pasti ada di sholat. Kok bisa gitu. Takut ayah Kang Ajar. Karena begitu ya, dalam sholat semuanya kayak rukun Islam itu terlaksana gitu, dari mulai syahadat ada di sholat, terus dari puasa juga ada di sholat, karena ya di sholat madat atau jangan makan ya, sholat mah jangan makan. Terus dari bentuk zakat juga kan itu bentuk pensucian juga. Terus filosofinya tadi. Kan bebas mana yang rajul mukmin. Karena ada juga yang nyebutin gini, dalam suatu kaidah ada yang menyebutin tentang alatnya as-sholatu mi'rajul muslimin atau as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ini lebih condongnya ke konteks tasawuf sih. Yang saya tahu as-sholatu mi'rajul muslimin, yaitu kendaraannya mi'raj seorang mukmin itu adalah ya salat gitu di mana-mana. Memang bahasanya terlalu kasar sih menurut kalau misalkan yang mengenal dengan tasawuf gitu, yang dimana lebih terkenalnya apakah seorang manusia, apakah bisa seorang manusia sampai kepada Tuhannya gitu, apakah bisa kita juga Isra Mi'raj bisa dengan sholat, dimana kan di saat sholat kita kan menghadap kepada Allah gitu, dan Rasul juga begitu gitu, menghadap kepada Allah gitu, dalam arti ya semuanya sudah apa sih terkumpul dalam sholat gitu, dimana ada perbincangan juga kayak misalkan sholat ya gak apa-apa teh, santai aja. Nah, gimana kalau misalkan sholatnya emang rusak, ya rusak gitu hubungannya dengan Allah gitu. Dimana ada sholatnya rusak hubungannya dengan Allah gitu. Karena ya ada juga kan yang berbicara bahwa amalan yang pertama dihisab itu adalah sholat. Ya sakingku sholat itu paling penting gitu. Oh iya, ke materi udah juga. Mungkin lebih ke sana sih, kayak apa yang harus dilakuin ya, ngerjain sholat mah ya harus disyukuri tadi, harus dinikmati, lebih ke dinikmati ya. Walaupun kan ada istilah khusyuk gitu, khusyuk dalam sholat itu kan pasti ada perkiraannya atau tingkatan-tingkatannya juga, mungkin khusyuk antara ya. Ustaz lanjutin. Ini tadi mohon ada maaf, ini pertanyaan. ganti akun. Ya gak apa-apa. Gimana tadi yang tadi ada pertanyaan ya tentang tadi yang wanita yang sholat di rumah gitu lebih baik gitu. Ada juga kan ada hadisnya dan ayatnya, mungkin gak tahu ayat gak tahu hadis, katanya seperti itu. Terus yang duanya pertanyaannya yang apa yang harus disyukuri dengan adanya ketetapan, kan tadi disebutin sholat gitu yang hasil dari Isra Mi'raj gitu. Apa yang harus disyukuri dari dengan ketetapan sholat ini gitu, dengan adanya sholat gitu. Karena di luar sana masih ada yang sholatnya bolong-bolong atau masih belum merasakan kayak oh ini sholat gitu. Mungkin seperti itu Pak Ustadz.
Ya, terima kasih moderator. Tadi mengenai masalah sholat, kenapa wanita itu diutamakannya sholat di perempuan. Ini awal mulanya itu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus ketahui bahwa posisi hadis ataupun yang tadi dikatakan itu posisi wanita yang zaman dahulu, zaman jahiliyah. Posisi Arab itu belum seaman posisi negara Arab zaman dahulu itu belum seaman saat ini, belum seaman seperti halnya negara Indonesia. Dan paradigma yang dibangun zaman jahiliyah tersebut, wanita adalah menjadi fitnah. Fitnah di sana dalam artian itu lebih baik wanita aman ataupun sholat, melaksanakan sholatnya itu di rumah. Karena yang kita ketahui juga posisi negara Arab itu tidak seperti halnya posisi Arab zaman sekarang. Zaman dahulu jahiliyah itu lebih parah dengan mengintimidasi bahwa perempuan hadir itu sebagai ataupun menjadi fitnah di dunia. Makanya lahirlah dengan adanya seperti ini, itu ikhtilaf juga para ulama. Ketika memang posisi ataupun keadaan kurang aman, zaman dahulu itu ya, zaman dahulu itu perempuan sangat riskan sekali ketika melaksanakan sholat di luar, entah diculik lah, entah mohon maaf menjadi apa namanya korban mohon maaf moral lah oleh laki-laki. Jadi lebih aman ketika melaksanakan sholat pada zaman dahulu itu di rumah. Nah, ke sini itu berbeda. Karena posisi negara kita khususnya di Indonesia itu udah aman. Bahkan afdol juga ketika perempuan, ketika wanita itu sholat di masjid. Karena negara kita sudah aman, tidak ada yang terintimidasi, tidak ada yang tersakiti, dan bahkan bisa dikatakan termasuk aman lah. Jadi posisi hadis tersebut itu asbabul wurudnya itu pas zaman jahiliyah, ketika kan terintimidasi, ketika perempuan tidak dipandang sebagai mana mestinya, ketika perempuan hanya sebagai budak untuk raja-rajanya, untuk suaminya. Bahkan perempuan tersebut zaman dahulu itu diperjualbelikan. Itu mungkin pertanyaan yang dari dulur. Dan yang kedua itu Pak. Halo? Ya. Yang kedua terkait memaknai sholat itu sendiri ya. Gimana? Ya, apa yang harus disyukuri dengan ketetapan ini dalam artian ya sholat itu gitu. Apa yang harus disyukuri dengan adanya ketetapan adanya sholat gitu. Sedangkan di luar sana masih ada banyak gitu yang bolong-bolong gitu. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika kita dihisab itu yang pertama adalah sholat. Maka dalam hadis Arba'in Nawawi itu as-sholatu imanuddin aman akomaha pakod hadamadin. Sholat itu menjadi tiangnya agama.
Dan barang siapa meninggalkan sholat tersebut itu secara tidak langsung meruntuhkan agama ataupun meruntuhkan bangunan tersebut. Kehati-hatian dalam sholat itu sangatlah penting dalam artian apik ya, melaksanakan rukun, melaksanakan kalau seumpamanya toh kita melaksanakan sholat dengan sebagaimana sufi ataupun ahli tasawuf itu tidak akan terkejar oleh kita. Dalam hal ini makom kita yang memang masih berat terhadap duniawi ataupun hubu dunia lah. Ini menceritakan saya secara pribadi ya. Secara pun sangat sulit lah ketika melaksanakan sholat kita sebagaimana yang sudah terperinci oleh sebagaimana yang sudah ditentukan oleh para ulama. Seperti halnya ketika kita melaksanakan sholat itu seolah-olah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengetahui sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin, salah satunya Ali bin Abi Thalib ketika sholat subuhnya itu dibunuh oleh pedang, saking khusyuknya sholatnya tersebut itu sampai tidak merasakan sama sekali sakitnya ketika ditusuk pedang. Bagi kita untuk melaksanakan sholat-sholat yang memang benar-benar khusyuk. Akan tetapi melaksanakan sholat tersebut, kalau seumpama kita tidak bisa menghadirkan Allah dalam pikiran kita, tidak bisa menghadirkan Allah dalam hati kita, ya jalan terakhir bahwa sholat kita, sujud kita, ruku kita itu secara tidak langsung bahkan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kalau diaplikasikan ke kita, contoh Pak Aep itu sedang kasmaran ya, ketika dilihat oleh pasangan lawan jenisnya kan itu mau sesuatu hal yang sangat maksimal. Begitupun dalam sholat, seumpamanya kita tidak bisa menghadirkan sholat dalam pikiran kita, dalam hati kita, ya jalan terakhir kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akan hadir suatu sholat kita yang maksimal. Bahkan itu kan banyak sekali ketika pelaksanaan bahkan tidak hanya kalau bahasa Cikedung mah cacak-cacak yang meninggalkan sholat, yang melaksanakan sholat pun akan tetapi lalai, itu termasuk salah dalam artian kurang sempurna lah. Bahkan keterangan menjelaskan bahwa yang sholat pun masih tetap banyak yang masuk neraka. Dalam artian yang memang tidak bisa sempurna dalam hal melaksanakan sholat.
Nah, kita madhab Syafi'i, yang penting pelaksanaan rukun sholatnya, syarat sah sholatnya terpenuhi, itu menjadi patokan awal, patokan utama kita melaksanakan sholat tersebut. Jangan jauh-jauh kita melaksanakan sholat seperti halnya sholatnya para sahabat. Yang terpenting kita yakini syarat rukun sahnya sholat kita jalani, kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan itu menjadi salah satu rujukan kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Pak Ep. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai kita di penghujung acara gitu. Udah diskusi, ceramah, tanya jawab gitu yang tadi. Ya, kesimpulan mungkin saya pribadi menyimpulkan bahwa ya Isra Miraj itu adalah sebagai kayak ajang merefresh lagi gitu. Nah, kita ke belakang gimana sholat kita, lah kita. Lebih ke bagaimana perjalanan Kanjeng Nabi juga sebagai, bukan hanya sebagai sejarah juga, tapi kayak tadi menurut judul juga kan diimplementasikan juga dalam segi kehidupan. Mungkin dari kami ya Kang ada mungkin titipan gitu dari ini, ada buah cenderamata gitu istilahnya mungkin. Kang Ajhar gimana? Ada cenderamata katanya nanti ditampilin. Cenderamata. Ada sertifikat. Oh, sertifikat. Apa kali kedung lah diantos tapi Ketua Pijay kopdare di dia ngopi-ngopi di dia deui. Oh ya, gimana Pak Ep? Ya mangga. Siap, agendakan Kang. Sudah, mungkin mari kita lanjutkan ke penutupan aja ya. Dicukupkan sekian mungkin dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan gitu. Itu murni dari diri saya sendiri. Dan jikalau ada yang benarnya itu dari milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Dan juga ke moderator. Saya sebagai moderator. Terima kasih pokoknya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sesi foto udah belum? Foto cekrek. Boleh nyalain. 1, 2 cekrek. Mungkin yang mau ini foto, sesi foto nyalain ininya on cam. Dimohon untuk on cam ya. Ya, stop foto 1, 2, 3 cekrek. Sekali lagi. Terima kasih. Sekali lagi, siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Ajhar telah sedia itu untuk sharing lah. Dicukupkan sekian. Terima kasih kepada dulu-dulu juga. Gitu. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk bisa. Waalaikumsalam.